Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama menyembah Tuhan sejenak. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita bersama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan melihat bersama-sama di dalam Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai 43. Di perikop ini ada dua kisah ya Bapak Ibu, yaitu mengenai Yesus membangkitkan anak Yairus dan Yesus menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan. Ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu di ayat 22 sampai 23.
Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Ya, jadi Yairus ini memiliki anak yang hampir mati dan Yairus mengambil langkah yang tepat, dia datang kepada Yesus, ya. Kemudian Yesus bersedia. Yesus melakukan perjalanan menuju ke rumah Yairus. Tapi di tengah perjalanan ada peristiwa di mana ada seorang wanita yang sakit pendarahan juga menjamah jubah Yesus, ya. Kemudian Yesus melakukan percakapan dengan wanita yang sakit pendarahan ini. Ketika Yesus sedang bercakap-cakap, ya, di ayat yang ke-35 dikatakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Janganlah takut, percaya saja." Ya. Kemudian Yesus melanjutkan perjalanan sampai ke rumah Yairus dan memang benar anak Yairus itu sudah mati. Tapi Yesus menguatkan hati dari Yairus, ya, dia berkata, "Percaya saja." Dan kemudian Yesus membangkitkan anak ini, ya, anak ini hidup kembali. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini seringkali mengalami permasalahan yang berat, ya, pergumulan yang berat. Nah, tapi ada kalanya kita itu merasa bahwa seolah-olah Tuhan itu berlambat-lambat menolong kita. Mungkin itu yang ada di dalam hati Yairus, ya. Waktu Yesus sudah bersedia datang ke rumahnya melakukan perjalanan, tapi di tengah jalan terhambat oleh wanita yang sakit pendarahan ini. Dalam hati Yairus, mungkin Yairus berpikir, kenapa sih Yesus meladeni perempuan ini, ya? Kan tidak ada masalah gitu, ya, kenapa enggak cepat-cepat aja ke rumahku gitu, ya. Dan ketika orang menyampaikan bahwa anaknya itu mati, dia pasti ada perasaan getun, ya, kayak aduh, kenapa terlambat gitu, ya. Nah, dalam kehidupan kita mungkin sudah datang kepada Tuhan, ya, ketika kita ada masalah. Tapi itu tadi ada perasaan dalam hidup kita ini, kenapa ya kok Tuhan itu berlambat-lambat. Bahkan kadang masalah kita itu sampai mencapai puncaknya, ya, bukan lagi di ujung tanduk, ya, tapi sudah jatuh, sudah nyemplung, ya. Kita ini sudah mengalami titik yang jatuh di titik yang terendah, ya. Itu yang kita alami. Tapi ya Tuhan berkata, saat ini Tuhan berkata sama seperti yang dikatakan kepada Yairus, Tuhan berkata kepada kita, "Jangan takut, percaya saja." Ya, jangan takut, percaya saja. Angkat iman percaya kita, ya. Angkat iman percaya kita. Bahkan di kisah ini, ya, orang-orang mentertawakan, ya, ketika Yesus berkata bahwa anaknya mati. Ya, banyak orang yang mungkin mencela, mentertawakan iman percaya kita. Tapi ayo kita tetap percaya, ya. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Dalam terjemahan lama, ya, bahkan dalam banyak terjemahan dikatakan Tuhan tidak lalai itu memakai kata Tuhan tidak berlambat-lambat menepati janjinya. Meskipun ada orang yang menganggapnya sebagai keterlambatan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini merasa bahwa Tuhan itu seolah-olah berlambat-lambat dalam menolong Bapak Ibu, ya, terus angkat iman percaya kita, sebab Tuhan tidak berlambat-lambat, ya. Tuhan sedang menepati janjinya, Tuhan sedang mengarahkan pertolongannya ke dalam kehidupan Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang kita maju ke dalam kisah yang kedua, yaitu wanita yang sakit pendarahan tadi, ya. Di situ ada wanita yang sakit pendarahan, ya. Diceritakan bahwa di ayat yang ke-25, wanita ini sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib,
sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya, wanita yang sakit pendarahan ini mengalami masalah yang sudah bertahun-tahun, ya. Jadi dia ini sudah kehabisan akal, kehabisan cara, ya. Bahkan dikatakan harta bendanya sudah habis. Jadi dia sudah tidak bisa disembuhkan, ya. Tapi dia punya iman. Dia datang kepada Yesus, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, ya, aku pasti sembuh. Dan itu yang dia lakukan. Dia bergerak maju, ya, di tengah kerumunan orang banyak itu dengan keadaan tubuhnya yang sakit, ya. Bisa dibayangkan dia itu susah payah untuk mendekati Yesus. Dan dia menjamah jubahnya dan dia merasa bahwa tubuhnya itu sudah sembuh. Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhnya, ya. Kemudian Yesus bertanya dan wanita ini mengaku, ya. Dan ini yang dikatakan oleh Yesus di ayat yang ke-34, ya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ya. Mungkin dalam kehidupan kita ini ada masalah, ya, yang juga dialami, yang sudah bertahun-tahun tidak selesai, tidak kunjung selesai, ya. Tapi bahkan mungkin dalam kehidupan kita ini terbersit pikiran, apa benar sih Tuhan ini peduli? Di tengah orang banyak ini, ya, kita mungkin tahu bahwa Tuhan ini mampu, ya. Tuhan mampu berkuasa, tapi apa Tuhan mau menolong saya? Siapa saya? Apakah Tuhan peduli kepada saya? Ya, kalau itu yang Bapak Ibu pikirkan, ya, ada beberapa ayat untuk menguatkan kita, ya. Di dalam Ulangan 32 ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan itu menjaga kita seperti biji matanya. Kita ini biji mata Tuhan, ya. Yesaya 43 ayat 4, kita ini berharga di mata Tuhan, ya. Bahkan di dalam Matius pasal yang ke-6, ya, burung bunga saja Tuhan pelihara, ya. Apalagi kita, orang-orang yang percaya, Tuhan mengasihi kita, memelihara kita. Karena itu Bapak Ibu, kalau ada yang mengalami permasalahan yang seolah-olah tidak kunjung selesai, ya, mari kita tetap percaya. Kita melakukan lompatan-lompatan iman kecil, ya, meskipun iman kita ini tidak bisa terasa, tidak bisa sampai besar, ya. Tapi ayo tetap melangkah dengan iman, melangkah dengan iman, melangkah dengan iman. Maka saat itu Tuhan akan berkata kepada kita, imanmu itu yang menyelamatkan, ya. Jadi apapun keadaan kita saat ini, mari kita angkat iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mau tetap percaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita dan Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, mungkin dalam kehidupan kami merasa, Tuhan, bahwa Tuhan seolah-olah berlambat-lambat dalam menolong kami. Tuhan seolah-olah tidak peduli kepada kami, Tuhan. Tapi kami mau angkat iman percaya kami. Kami mau percaya kepada janji firman-Mu bahwa Tuhan, Engkau senantiasa ada menolong kehidupan kami. Tuhan senantiasa mempedulikan kehidupan kami. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Karena itu Tuhan, kami mau angkat iman percaya kami dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.